Sobat Tangguh dan rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kembali pagi ini bersama kami, tim komunikasi publik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk teman-teman pengguna live Instagram. Semoga di hari Minggu yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan berbincang-bincang ringan tentang humor di masa pandemi. Dan saya sudah ditemani oleh seorang komika stand-up komedian dan juga sekaligus seorang relawan, Bung Marcel Widianto. Ya, selamat pagi Marcel. Selamat pagi Pak Kristome Sianturi. Ya, sudah datang, terima kasih sudah datang di Gra BNPB. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, pagi ini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Iya Pak. Ya. Jadi ngapain aja kamu selama pandemi ini? Nganggur Pak. Nganggur? Udah gitu ya Mak, udah to the point aja lah udah. Gitu Gak ya? ada kerjaan Pak, Bapak ada kerjaan gak? Ada? Ada ya? Ngepel? Oh iya boleh Pak, gak apa-apa deh. Saya ngapain aja dah, Pak, pokoknya Pak yang penting kerja lah. Ya. Nah, tadi Marcel bilang nganggur. Nganggur Pak. Kalau nganggur kan butuh duit ya? Iya. Untuk makan. Nah, terus survive-nya gimana? Badannya tetap gemuk gini kok. dapat bantuan dari presiden Pak. Apa itu? Ini saya gemuk, ini tidur di lantai Pak gara-gara Pak. Makanya ngembang gitu jadi saya Pak. Ya, masuk angin dong. Iya, lebih ke angin duduk sih Pak kayaknya. Tapi gara-gara nggak ada kursinya jadi nggak duduk dia Pak. Jadi gimana Pak hari ini Pak kita? Loh, gue jadi terbalik lu yang nanya gue. Oh iya, maaf Pak Kolonel. Jadi Ya. selama pandemi ini berarti kegiatan sebagai seorang komedian berhenti? Sebenarnya nggak berhenti banget Pak. Jadi lebih ke off air sih Pak yang berhenti. Jadi kita lebih stand up, mungkin komika nih stand upnya lewat Zoom mungkin atau lewat live Instagram gitu Pak. Tetap ada tetapi secara offline. Betul online sekali. ya, secara online. Secara ya. online kayak gini nih Pak gitu. Emang ada yang ketawa kalau online gini? Nggak ada Pak, kita ketawa sendiri aja gitu Pak. ya? Nggak apa-apa lah kita bantuin. Bapak juga kalau gini apelnya sendiri kan Pak. Iya. Yang siap-siap sendiri, istirahat sendiri ya Pak ya. Nah, selain sebagai seorang komedian, Marcel juga sebagai relawan. Iya Pak, benar Pak. Relawan apaan kamu? Saya relawan dari gugus tugas percepatan COVID Pak. Ya, apain? Nggak maksud tugasnya ngapain aja? Saya tuh bagian yang ke bawah-bawah Pak. Jadi saya ini berasal dari keluarga susah ya Pak ya, miskin gitu. Ini ibaratnya garis kemiskinan, saya di bawahnya lagi tuh. Muka lu emang muka susah kayaknya nih. Makasih loh Gitu Pak. ya. Aduh pengen di celak kolonel ya. Oke, jadi gimana Pak? Jadi saya tuh emang lebih kayak apa ya, orang-orang yang terjun langsung waktu awal-awal corona ini ada gitu. Jadi corona waktu awal-awal Maret nih datang nih Pak. Orang-orang di Lu tahu datangnya kapan? Maret? Nggak Atau tahu pintu Pak. dulu? Assalamualaikum dia? Nggak juga, nggak permisi gitu. soalnya Iya. Pak. Iya, itu. Jadi pas waktu dia datang tuh orang-orang yang di lapisan bawah gitu Pak, kaum miskin gitu ya, seorang-seorang yang sahabat-sahabat saya lah pokoknya. Dia yang nggak ngelihat sosial media, yang jarang nonton TV juga, jadi nggak tahu corona itu apa gitu. Bahkan bagaimana cara mencegahnya pun ya corona aja nggak tahu. Dibilang virusnya merona Pak, masa merona kan gitu, bermuram durja jadi kan. Tapi ya jadi saya datang ke bawah-bawah tuh untuk ngasih-ngasih sembako bantuan gitu Pak pas waktu virus ini ada. Terus ya bantu-bantu juga ada namanya Dokter Tirta Pak. Iya. Bapak betul kan? Teman saya itu. Ada lagunya tuh Pak. Gimana? Dokter Tirta, hilangkanlah benih-benih Tirta. Bapak tahu gak? Nggak tahu gue. Gak tahu ya. Bapak gimana sih? Saya kira Bapak tahu. Jangan-jangan tuh lagu ciptaanmu sendiri kayaknya enggak? Bukan ada lagunya Dewa Pak. Oh, Dokter gitu. Cinta maksud saya Iya, tadi. iya. Jadi saya bareng sama Dokter Tirta tuh kita bagi-bagi Rasanya sembako. nadanya nggak kayak gitu deh tadi itu. Emang iya Pak? Iya. Oh saya beda ya? Oh berarti ntar kita ulangi lagi Iya, nanti iya, Pak. iya. Jadi kita ke kuburan-kuburan juga Pak. Kuburan untuk khusus COVID Pak. Jadi Di kamu Pondok Rangon. melawat di depan kuburan gitu nggak? Enggak, siapa yang ketawa Pak kalau itu kan udah lagi di kubur. Jadi kita bantu para penggali. Jadi karena para penggali itu dari jam 10 pagi Pak dia kerja sampai jam 12 malam tuh gali terus Pak. Digali sampai kerak bumi kayaknya digali setiap. Dan itu kita kasih bantuan juga. Kasih bantuan kepada para penggali kubur tadi. Bener banget Pak. Nah, terus kalau pernah nggak menghibur teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19? Pernah Pak. Kemarin saya terakhir tuh di Wisma Atlet sama Rian Demasif sama Jering SID. Nah ada saya tuh Pak. Di mananya? Di Wisma Atlet. Kamu sebagai apa? Pasien. Enggak lah Pak, saya sebagai sebagai penghiburnya saya Pak. Okay. Jadi saya menghibur para pasien dan juga para relawan yang bekerja di sana, tenaga-tenaga medis. Waktu Pak. menghibur pakai APD nggak? Pakai Pak.
Jadi nggak kelihatan muka lo dong? Enggak, tapi saya tetap pede kan, APD. Oh iya. Aku pede. Tapi lebih bagus gitu sih, nggak kelihatan muka lo. Iya makasih ya Karena Pak. takutnya yang sakit tambah sakit. Enggak juga dong Pak Kolonelku. Aduh, Bapak jangan gitu dong Pak, Mas Priok. Marcel kan setiap sore sering ngikutin acara press conference tentang update masalah data corona ya? Sering Pak. Pak Yuri. Sekarang ada Dr. Reza. Sering ngikutin? Sering Pak. Nah, terus dikasih tahu aja berapa ribu gitu doang sih Pak. Kalau saya mah kayak ngeliatnya miris gitu Pak. Kenapa? Maksudnya banyak banget gitu yang terpapar ini karena memang pada kenyataannya Pak banyak juga yang nggak patuh gitu. Bapak ingat gak Pak pas waktu pertama kali diliburin kantor-kantor Jakarta dan juga beberapa sekolah di Jakarta itu langsung ada berita besokannya orang-orang pada liburan ke puncak Pak. Ya kan? Pertanyaan saya cuma satu, ngapain liburan ke puncak Pak? Catering corona apa gimana ya kan? Harusnya gimana? Ya nggak usah liburan dong Pak. Ya udah di rumah aja gitu ya kan? Kok kamu tahu? Kamu tahu. Di puncak? Enggak, saya nggak di puncak Pak. Saya masa jual jagung bakar di puncak. Saya di rumah Pak. Saya ada beritanya. Bahkan ada yang ngumpul di Pantai Carita. Pak Kris, Bapak tahu nggak? Di mana Pantai Carita? Pantai Carita. Ngapain dia? Di ngumpul-ngumpul, gathering, liburan gitu. Maksudnya kalau misalkan ntar dia pulang-pulang kena corona, ntar dia mau cerita apa ya kan Pak? Ya kan mau cerita sedih dia gimana? Jadi kan makin banyak jadi orang-orang yang tidak peduli dengan corona ini, jadi makin membludak gitu. Jadi Pak Yuri nyebut mulu tiap hari. Kalau misalkan nggak ada kan jadi nggak ada Pak Yuri kan? Pak Yuri nggak ada kerjaan. Bener. Jadi terima kasih juga sih untuk yang kena ya. Makanya Pak Yuri ada kerjaan. Kalau nggak gitu kan nggak nyebut dia Pak. Katanya kamu ngefans sama Pak Yuri? Saya ngefans banget Pak, saya kalau ada Pak Yuri di sini, waduh. Minta tangan? Enggak juga sih Pak, saya minta foto aja deh Pak. Atau kamu menggantikan Pak Yuri? Jangan Pak, jangan gitu ntar ada Pak Yuri gimana? Gitu. Ini ntar direkam Pak Yuri nonton gimana Pak? Atau gantiin Dr. Reza? Jangan Pak, saya bukan dokter juga Pak. Dokter cinta? Bukan juga. Dokter Tirta boleh. Kamu masih jomblo? Masih Pak. Bapak kenapa sih Bapak nanya tiba-tiba masih jomblo? Bapak orang Tinder apa gimana? Kalian kita ngiklan di sini gitu. Oh ngiklan juga di sini. Bahwa ini Marcel masih jomblo, jadi terbuka peluang besar untuk sebagai pendamping Marcel. Iya benar, terima kasih. Tenang aja, kita akan bikin ketawa terus ya Pak. Pokoknya. Iya. Nggak rugi tapi. Nggak rugi lah Pak. Rugi ya? Rugi nggak? Enggak lah Pak, yang penting dia yang rugi dapat lo gitu aja. Iya pasti sih itu Pak. Makasih Pak Kris loh, kayaknya ada dendam pribadi nih Pak Kris. Ini putar dulu nih Pak, gimana nih? Nah, Marcel, kan banyak nih teman-teman kita di luar sana yang masih kayaknya tidak mematuhi himbauan pemerintah, merasa sakti gitu, karena bahwa saya nggak akan kena corona nih. Nah, gimana nih cara menghimbaunya nih? Nah, kayak gitu kayak maksudnya banyak sih yang bilang kayak gitu Pak, kita orang susah, orang miskin nggak mungkin nih kena yang namanya corona gitu. Daya tahan tubuh kita kuat. Ya maksudnya nggak begitu juga gitu kan. Emang virus milih-milih dia. Emang virus miskin nggak mau gitu nggak mungkin dong Pak, ya kan. Jadi nggak mungkin milih-milih gitu. Terus ada juga yang bahkan ngejual surat bebas corona secara legal, ilegal. Harganya 70.000. Kamu bukan? Bukan saya Pak, saya cuma cerita doang Pak. Apa-apa saya Bapak mah. Jadi saya cerita doang Pak dengan kenyataan yang ada Pak. Saya itu lihat mukamu udah muka kriminal gitu masalahnya. Iya Pak, orang kemarin aja saya bikin SKCK disangkain nyerahin diri Pak kemarin. Padahal mau bikin SKCK saya Pak. Saya jadi tadi ketika kamu datang sini saya udah terlambat, ini siapa lah ini. Iya, gitu Pak, emang kita anak Priok begitu emang. Jadi Priok nasi. Priok asli. Oh bukan Priok nasi dong. Tanjung Priok Jakarta Utara Pak. Oke. Jadi ya gitu maksudnya banyak banget yang lebih nggak peduli gitu dengan hal kayak gini, kayak kita tuh sebenarnya bisa mati bukan karena virus doang gitu Pak, tapi karena ketidakpedulian kita gitu Pak. Orang-orang yang tiba-tiba pas waktu awal-awal waktu corona ini datang gitu, masker membludak gitu, masker ditimbun-timbun ya kan, nggak takut kena azab Pak, ya kan? Pertanyaan saya itu. Bapak tahu nggak azab-azab sinetron? Gimana? Yang judulnya tuh ini aneh-aneh Pak. Yang judulnya kayak tukang tahu bulat dikubur dadakan. Gitu. Bapak tahu nggak? Tahu Pak? Ada Pak. Gitu ya? Takut aja ntar kena ini loh, kena azab ya kan? Orang yang nimbun masker ya kan, ntar dikuburnya nggak pakai kafan Pak, tapi pakai masker. Kayaknya perut kamu kebanyakan karena nelen masker nggak? Bukan? Enggak Pak, ini saya gara-gara ya biasa Pak, ini kebanyakan tiap hari makan mie saya. Oh gitu ya? Mie mulu Pak 3 hari Pak, 1 hari kenyang 3 bulan usus buntu gitu Pak. Ujung-ujungnya BPJS lagi kan, repotin negara lagi.
Aduh, emang begini orang miskin mah Pak. Kalau kamu sendiri, Marcel, percaya nggak ada corona ini? Saya percaya lah Pak, masa saya nggak percaya? Saya datang ke Wisma Atlet banyak yang bengek kok Pak. Maksudnya nggak banyak yang sakit maksud saya. Maksud saya gitu. Nggak, kalau kamu nggak percaya, saya suruh ke sana lagi gitu. Jangan Pak, saya udah setiap hari ke Wisma Atlet, bapakku. Jangan. Setiap hari. Iya. Nah, kamu terlalu berlebihan. Saya kemarin ke Wisma Atlet nggak ketemu kamu. Ya bapak nggak WhatsApp saya sih. Kalau bapak WhatsApp kan saya datang nanti. Kamu standby di dapur? Saya enggak. Di mana? Di depan dapur ya Pak. Kalau udah makan udah jadi baru saya makan gitu. Iya. Ada himbauan nggak buat teman-teman di rumah? Ya jadi untuk teman-teman di rumah, maksudnya kita memang lagi ngadepin yang namanya pandemi nih, maksudnya lebih ke bersabar aja gitu Pak. Bersabar, tunggu sebentar biar semua yang kita alamin ini bisa turun gitu kurvanya gitu Pak. Maksudnya ketika kurvanya ini turun dan kita juga bisa membantu garda terdepan kita, dokter, para dokter, bahkan ibu kantin juga bisa dibantu Pak. Mereka juga ibu kantin Wisma Atlet memang nggak butuh liburan ya kan Pak. Mereka juga butuh yang namanya liburan. Mereka juga kangen main Zuma ya kan Pak. Ya kan, bener nggak? Mereka juga kangen. Jadi nggak tiba-tiba cuma ngurusin pasien-pasien doang gitu. Ya semua orang di dunia ini pasti butuh hiburan, termasuk para garda terdepan kita gitu. Jadi kalau kita egois ya percuma aja gitu. Pak Yuri ngumumin tiap hari ini 13.000 ya percuma Pak. Menurut saya sih gitu kalau misalnya kita nggak sabar. Kamu tadi ngomongnya kayak jual ini pakaian di pasar gitu? Ya nggak apa-apa Pak, kan kita emang perwakilan dari kaum miskin Pak. Gitu ya. Selawa aja lah saya mah depan kolonel. Ada pesan-pesan khusus untuk pencegahan ini? Ya pesan-pesan khusus mah intinya nggak khusus juga sih Pak. Ini semuanya udah pada ngomong lah, maksudnya untuk jaga protokol kesehatan, maksudnya dengan olahraga, rajin cuci tangan gitu-gitu, dan setiap pulang ke rumah pun saya juga selalu ngikutin, kayak selalu melepas semua baju yang ada untuk mengganti bajunya itu, karena baju yang dari luar kan siapa tahu terpapar namanya virus. Jadi biar orang-orang di rumah yang mereka diam di rumah aja tetap aman gitu. Ya, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Gitu ya? Jaga jarak, bukan darat Pak. Oh, jaga jarak ya. Kalau darat angkatan. Oh, iya. Maaf nih Pak Kolonel. Baru kali ini gue ngebenerin Kolonel nih. Ya, di sini lu nggak bisa pulang masalahnya. Iya nggak apa-apa lah Pak. Di sini kan dibiayain makan juga kan Pak. Enggak juga. Minum ini disinfektan. Iya disinfektan ya. Baik, terima kasih Marcel. Ya Pak Yuri. Pak Yuri. Iya Pak Kris. Iya. Untuk Pak Kris Yuri. Ya, Dokter Esa gitu kan. Iya benar-benar. Ya baik, terima kasih Marcel sudah mau hadir bersama-sama kita di sini. Siap, Pak Kris. Menghibur kita semua yang memang butuh hiburan gitu ya. Siap, amin Pak. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Ya. Teman-teman sekalian, demikianlah tadi perbincangan kita dengan salah seorang komedian, Marcel Widianto. Semoga apa yang kami perbincangkan pada pagi hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Bahwa perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 ini belum selesai. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan, bantuan, kolaborasi, dan yang terpenting adanya kepatuhan dari masyarakat untuk mematuhi himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Yakin dan optimislah bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Patuhi protokol kesehatan. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Salam tangguh dan tetap semangat.